Jadi dunia ini yang kita sekarang ini berada, bisa saja dalam keadaan hidup di dunia ini kita orang mengalami kesulitan. Bisa saja kita orang mengalami kesulitan. Ya namanya juga dunia. Bagaimana supaya kita tenang dalam hidup? Orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak larut di dalam kesedihan. Itu orang bahagia. Orang bahagia itu orang yang tidak larut dalam kesedihan. Caranya memanfaatkan keadaan. Jadi caranya memanfaatkan keadaan, bukan terus-menerus berkeluh kesah kepada makhluk. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai memanfaatkan keadaan, tidak larut dalam kesedihan, terus berkeluh kesah sama makhluk. Tidak bahagia. Makanya Nabi bilang, kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa kebahagiaan kagak bakalan masuk rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Yang di rumah ada anjingnya pastikan tidak bahagia. Ibu-ibu ini rumahnya ada anjingnya enggak? Ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia. Ada anjingnya nih. Jadi orang yang di rumahnya ada anjingnya tidak bakalan bahagia. Apa itu anjing? Dikasih makan dikit melet-melet, dikasih makan banyak melet-melet. Emang itu sifatnya anjing. Dikit banyak. Ada orang dikasih untung gede ngeluh, untung dikit ngeluh. Ada nggak yang ngeluh? Tadi katanya nggak ada anjing. Ada nggak yang ngeluh? Ada. Oh, nggak bahagia. Nggak bahagia. Nggak bahagia. Malaikat pembawa bahagia itu nggak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjingannya. Iya, enggak bakalan bahagia. Kalau mau ngeluh jampi sama Allah aja. Allah mendemen dikeluhin. Ngeluh sama Allah tuh munajat bahasa Arabnya. Munajat, berkomunikasi dengan Allah. Gila. Orang yang tukang ngeluh itu pastikan hidupnya tidak bahagia. Sebab dia selalu memandang yang lebih dari dia. Selalu melihatnya ke atas. Kalau orang melihat ke atas, kesandung. Bukan salah batu, salah Anda lihatnya ke atas. Jangan sampai batu sialan doang. Kagak dari dulu di situ. Lu nya aja melek. Begitu. Orang yang ngeluh itu enggak bakalan
sebab ngeluh memandangnya ke atas, sehingga menganggap dirinya orang tersusah sedunia, gitu. Termiskin, kayak dia doang yang miskin, begitu. Nganggap dia yang susah. Yang diomong ya corona, nggak usah diomongin, yang lain juga tahu corona. Berita udah kemana-mana 24 jam, nggak usah diomongin. Nggak usah. Jadi ngeluh itu memandangnya ke atas, jangan. Kalau memandang ke bawah, kita nggak punya kaki, nggak punya sepatu, alhamdulillah masih jari kaki kita 10. Jadi masih kan begitu. Kita dagang menurun, alhamdulillah kita masih kasih sehat, akal ada, semuanya baik-baik, begitu. Jadi begitu, repot kita kalau terus mengeluh. Namanya memandang yang tidak ada. Pandang yang ada, syukuri yang ada, nanti yang tidak ada bakal diadain oleh Allah yang bersifat qadar. Begitu. Orang yang memahami sifat qudrat, bahwa Allah kuasa, dia tidak mau mengeluh, tidak mau kepada makhluk, rugi, berkeluh kesah, bahkan menurunkan iman, ujungnya turun imun. Kalau ngeluh tergenjot, dia punya jantung, kerjanya dengan mengeluh. Maka orang yang bertauhid, yang yakin Tuhannya Maha Kuasa, dirinya makhluk lemah yang tidak punya daya dan upaya, tapi Tuhannya punya daya, punya upaya. Sifatnya qudrat, hidupnya tenang. Walaupun miskin, tapi tidak merasa susah. Tidak merasa susah. Tidak. Jadi enak hidupnya. Maka inilah dalam bahasa Arab qanaah. Namanya qanaah. Qanaah itu merasa puas atas apa yang telah diberi oleh Allah. Itu cara. Kalau orang ridho dengan apa yang diberi oleh Allah, nanti Allah tambah lagi yang belum diberi. Kalau ridho. Kalau kita ngeluh segitu-gitu aja, tambah stres. Maka haruslah kita itu qanaah. Kalau kita tidak berpunya. Kalau kita itu berpunya, namanya zuhud. Jangan dibalik-balik. Kalau yang berpunya miliki sifat zuhud, itu dunianya enggak ditaruh di hati. Namanya zuhud. Punya segalanya tapi tidak ditaruh di hati. Hatinya buat Allah. Dunia itu kayak air laut. Hati itu kayak kapal laut. Asal air laut kagak masuk di kapal laut, mau airnya sebanyak apa aja kapal gak oleh. Mau kayanya sekaya Nabi Sulaiman alaihi salam, maka kalau dunianya nggak ditaruh di hati, namanya zuhud. Namanya zuhud. Tapi walaupun punyanya sendal lili butut, tahu sendal lili enggak?
Oh iya, zaman dulu. Iya. Tahu, berarti orang dulu kalau tahu kan. Jadi punyanya sendal lili doang punyanya. Punyanya sendal lili. Pas ngaji lagi duduk, hilang nggak ya sendal gue? Hilang nggak? Itu namanya dunianya ditaruh. Iya, ini namanya tidak zuhud. Namanya hubud karena ditaruh dia. Jadi hubud dunia itu sifat hati. Walaupun kita itu punya sendal lili doang, kalau itu disimpan di hati, namanya hubud. Walaupun hartanya banyak, kalau tidak ditaruh di hati, namanya zuhud. Kalau tidak punya apa-apa, namanya miskin. Kalau zuhud itu punya harta tapi bukan jadi yang dibanggakan Allah. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi tidak asik dengan zuhud itu begitu. Biasa. Begitu. Ini nih kalau kita orang nggak berpunya, pasang di otak kita miskin belum tentu hina di mata supaya kita tidak terpuruk dalam hidup. Begitu. Sama kok kita tinggal di Bintaro sama di Pondok Indah sama. Begitu, yang di Pondok Indah itu tidurnya merem apa melek gitu. Kita yang di Bintaro sama merem-merem juga. Bias merem sama. Begitu. Jadi supaya hati itu muncul syukur sama Allah. Standar orang itu senang atau subur atau tidak udah dibilang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini singkatnya sebelum saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, standar orang itu kaya, badannya sehat, daerahnya aman, 3 masih makan. Ini orang namanya kaya raya. Masih sehat, daerahnya aman, masih makan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizatid dunya bihadafiriha. Kata Nabi, siapa orang ngalamin hari aman daerahnya, sehat badannya, makan hari itu ada, itu orang di mata Allah kaya raya, tidak pantas mengeluh. Ibu dikasih duit 2 miliar, duitnya miliaran, tinggalnya di Palestina, mau nggak? Emang apa? Iya, enggak aman. Enggak mikirin duit, mikirinnya daerah kita aman nggak? Aman. Badan kita sehat nggak? Ibu punya duit miliaran, tinggalnya di ICU RSPP, mau nggak? Iya. Jadi kita orang daerah aman, badan sehat. Makan sehari berapa kali? Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Bakso itu? Belum. Itu
semua orang susah. Kalau begitu kita orang ini kaya, kata Nabi. Udah, makan harinya jangan jauh-jauh. Ini yang jadi puyeng karena kejauhan mikir. Ada orang masih gadis, udah mikirin ini nanti nikah nanti ngontrak harus bayar, nanti punya anak. Kalau mau susunya SGM, kalau Nutrilon bagaimana? Nanti sekolah TK. Kalau dia mau TK, kalau yang mahal bagaimana? Yang kayak begini bakal nikah nggak? Jadi jangan jauh-jauh. Itu bahasa Arabnya tulul aman, panjang angan, enggak nguntungin. Jalanin aja hari demi hari, pasang di hati yang orang punya suatu saat kita, karena kita punya Tuhan bersifat itu tanam biar bahagia hidup kita. Jangan stres, jangan pacu diri kita untuk banyak mengeluh ama karena Allah Maha Kuasa. Ngeluh ama. Jadi jangan bingung-bingung. Ibu dagang saja. Jangan takut. Ada yang beli. Promosi. Kalau ibu jualan online, posting. Closing tidak closing, urusan yang punya sifat kudrat. Posting aja, dimasukin di grup lagi, alhamdulillah. Kalau orang jualan online begitu kudu, bisa dimasukin lagi. Jangan, alhamdulillah. Posting aja, nggak enak, ya nggak bakal untung kayak begini, nggak enak. Orang dagang mau begitu, nggak ada nggak enak, dagang. Gue dagang ini minimal doa dari orang yang lihat, moga lakukan, amin. Enak. Begitu. Kalau ibu dagang aja, dongeng. Di majelis belum ngaji, gue dagang ini nih, dagang. Jadikan beli dari teman kan enak. Begitu. Itu harus. Jangan diem aja. Si Anu itu nggak beli sama gue, ya mana tahu dia iklan dua kagak. Kan begitu ya. Jadi kita jangan begitu. Promosi silah. Maka kalau orang jual online itu kayak begitu, harus pintar begitu. Jadi itulah orang. Kalau kita jualannya biasa keliling, jangan takut mau beli enggak. Begitulah kita orang. Namanya disebut syariat. Biarin hakikat urusan yang punya sifat kudrat. Masa iya kita nggak bisa makan? Begitu. Udah diterangin jangan sampai kalah sama ayam anaknya 8. Banyak apa dikit? Mana lakinya si Boy kagak jelas. Ngurusin juga kagak tuh si Boy, nyari babon ayam begitu. Mana harus gedein bocah-bocah kecil-kecil 8. Bagaimana ini gedein bocah? Usaha orang punya, kontrakan orang ada, ijazah nggak punya, kantor tempat gawe nggak ada. Tapi yakin kata ayam, Tuhan saya mah sifatnya bisa gede anak. Masa kita ada tangan, ada kaki, akal ada, bingung, imannya kalah sama ayam tuh pelajaran. Lihat ayam, usaha cakar-cakar,
Itu namanya usaha. Habis cakar-cakar, kore dapat cacing. Dia ingat anak, dimakan enggak? Enggak. Dikasih siapa? Anak. Itu banyak ibu-ibu tuh kalau acara, tasnya kosong, terus masuk ke tas, ingat siapa? Kayak apa? Kayak apa? Telepon masuk tas, tadinya dilihatin tasnya enteng kok jadi berat, jalannya miring. Ya Allah puas, jangan bingung. Motivasi ibu lakinya. Maka saya sering bilang sebagai penutup kajian Qudrat hari ini, contoh yang namanya babi ngepet. Ini sebagai contoh babi itu cakep. Bener kan? Lakinya ngeluin, dirinya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang, tangannya lakinya kayaknya pernah kayaknya. Iya, ada ceritanya begitu. Ceritanya. Jadi maksud saya bukan jadi babi ngepet, kerjasama yang baik. Itu namanya sisi positif. Lakinya ngeluyur nyari gojek, nyari duit, kitanya jagain ratib baca, sholawat baca. Begitu. Jangan diomelin, lu mah bang, laki geblek, payah banget geblek bang. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Jangan motivasi. Support dari istri itu membuat lakinya nyari rezekinya begitu. Aduh, gojek hari ini gak dapat, tenang bang, rezeki Allah mau kuasa, mungkin besok rezeki kita jadi begitu. Lu mau bang, payah banget dah, geblek jadi laki mau bang, geblek beneran gitu. Jangan begitu, jangan pantang. Kita orang-orang majelis enggak boleh doain yang baik-baik. Harus beda antara kita belum ngaji dan kita sudah ngaji. Harus yang lebih enak. Aduh, hari ini belum dapat gojeknya, kayaknya saya kurang kencang ini bang baca ratib. Baik, nanti saya kencangin lagi 1000 tahlilnya. Itu namanya kerjasama yang baik. Kayak begitu. Gitu. Biar jangan pegang. Jangan pegang. Jadi singkatnya, kita tidak boleh pesimis, apatis, sebab Tuhan kita bersifat Qudrat. Hendaklah kita optimis, rezeki kita masih banyak ke depan, masih berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan. Kalau dia sakit-sakit nih, gak usah disembuh. Ini udah lu obatin, lu obatin, termasuk kan bukan dulu. Lu termasuk kalau bukan? Enggak lu katanya. Iya. Jadi balikin kita sama Allah. Coba saya tes ibu kita, saya tes. Nih, ibu duduk begini. Tuh, lihat kaki saya. Iya, iya begitu. Iya. Panas enggak? Jadi ibu latihan tiap hari duduk itu 15 menit. 15 menit.
Jangan sekarang latihannya, kan nungguinnya kelamaan. Ngomong aja. Di rumah saya Nanti di rumah. Jadi jangan langsung 15 menit, jangan langsung 15 menit, jangan. Artinya pas sudah panas 2 menit panas berhenti, berarti kita memang belum fit organ dalamnya. Jadi daripada bengong sambil baca sholawat aja. Ibu hafal sholawat di bil qulub silakan. Iya, sambil bersolat aja. Allahumma sholli ala sayyidina bil qulubi wa tawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa naqbal sholli wa diyaiha wa kita ya mari bersallim Allah terus aja. Tapi mata lihatnya jangan. Kalau ibu sudah kuat 15 menit sehat semuanya. Tapi kalau belum kuat jangan dipaksa sampai 15, berat. Artinya dari semenit, 2 menit, 3 menit tiap hari nantinya sehat nanti. Upayakan kalau makan malam jangan langsung tidur, itu aja. Jadi penyakit gula, penyakit segala macam itu muncul daripada makanan yang tidak terolah oleh tubuh kita. Maka dalam agama dilarang habis makan malam tidur. Pokoknya habis makan malam jalan aja minimal 100 meter. Ibu di rumah muter-muter aja di kamar ke dapur. Kalau yang film ini bikin film nih kayak Romi. Ya, habis makan tuh jalan. Kalau rumahnya lantai 2 main naik tangga turun. Biar ada pembakaran. Habis itu baru tidur. Silahkan. Kenapa orang dulu sehat-sehat? Coba ibu ingetin orang tuanya dulu. Mereka makannya jam 5 sore. Jam 5 sore udah makan. Jadi malam tidak makan. Jadi bukan karena malam jam 5 sorenya, bukan. Jadi kalau makan malam itu harus dibawa jalan. Bukan nggak boleh makan. Ibu silakan makan malam mau 2 piring, 3 piring terserah. Yang penting habis makan jangan aja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sahur pagi menjelang subuh tengah jam lagi subuh, jadi selesai sahur baru juga duduk tidak lama lagi adzan subuh. Itu biar jangan tidur karena masih malam. Pokoknya makan malam jangan tidur sebelum jalan. Jangan minimal 100 meter. Jalan aja, muter aja di rumahnya. Jalan. Iya. Itu rahasia sehat yang tidak mahal. Caranya begitu. Jadi ibu nanti enak. Jadi tidak kena asam urat. Ibu kan urat tuh kalau udah asam gak enak. Iya, begitu. Sayur udah asam gak enak, apalagi urat udah asam, namanya asam urat. Gak enak pada pegel, pada capek, sakit, ini pegel lama kita. Jadi maka latihannya kayak begitu. Jadi mohon maaf, ini di kaki ini orang akupuntur dalam teori kesehatan itu seluruhnya ada di kaki uratnya. Maka dengan duduk begitu panas, itu organ dalam itu bergerak semua. Yang penting kita orang Islam baca sholawat aja. Begitu, insyaallah sehat. Jangan terlalu banyak beban pikiran, itu jadi pegel. Begitu. Mikirin apa lagi? Begitu. Udah nggak usah banyak yang dipikirin, bikin sehat saja. Iya, begitu. Insyaallah. Pokoknya kalau makan malam silakan saja. Yang penting habis makan jangan langsung jalan. Itu kunci sehat. Allah. Sudah? Iya. Baik. Di tempat kerja adik saya besok mau dites swab yang di hidung tuh,
Menurut Ustaz, ikut apa enggak gitu? Apanya tuh? Tes swabnya itu. Maksudnya apanya ini? Iya, tes swab, terus tes swab gimana? Boleh ikut apa enggak? Menurut Ustaz ikut apa enggak? Tergantung kerjaannya. Kalau nggak ikut kemudian bakal dipecat ya harus ikut. Jangan menurut kami, jangan begitu. Cuman kami kasih ajaran kalau ibu mau tes swab saya ajarin. Kalau mau tes swab pakai minyak kayu putih di hidungnya. Saya ajarin aja. Ibu kalau mau ke tes swab pakai minyak kayu putih. Taruh aja sih. Jangan ini. Enggak mempan. Enggak bisa alat itu jalan dengan minyak kayu putih. Makanya dia Cina-Cina tuh pada pakai putih itu. Kadang di maskernya. Kenapa? Itu kalau mau dites enggak bakalan hasilnya negatif. Pasti kan? Kasih aja sebelum tes. Taruhin minyak kayu putih. Mau cap kapak ya, mau cap baful ya terserah. Penting minyak. Jangan nanya lagi capnya lagi. Panjangan sama saya. Enggak bakalan. Lihat hasil. Enggak bakalan. Karena alat itu enggak bakal berfungsi dengan kayu putih. Itu aja. Balas. Emang apa benar kalau pulang tidur kita ini baca surat Al-Mulk nanti adalah kita lepas dari Iya benar. Nanti yang ditanya itu di depan sesudah menerangkan tentang sifat Allah, ngomongin tentang bahwa kita bakal mati, kita imani itu, kita bakal dikubur, kita imani itu nanti ada. Di kitab ini ada, cuma nanti keterangannya di sininya nggak ada. Tapi nanti bakal kami terangin di sini pada halaman ini ada halamannya tentang kubur. Nah ini halaman 17. Kalau udah di kajian Riyadh di halaman 17, insya Allah paling terakhir, insya Allah saya terangin memang kalau baca surat Tabarok tidak bakalan disiksa di alam kubur. Artinya begini, malam baca Tabarok, meninggal hari itu enggak bakalan ditanya di kuburnya, disiksa enggak ditanya. Baca Tabarok, pokoknya baca Tabarok. Begitu. Ini malam Jumat kita baca Tabarok, besok enggak mati. Malam Sabtu enggak baca, mati ditanya. Begitu. Iya. Jadi kalau pengen enggak baca, ngintip dulu sama malaikat maut mati apa enggak. Begitu. Iya malam. Pokoknya jam berapa aja dari maghrib sampai adzan subuh, jam berapa. Yang penting baca. Itu waktu mulai hari kayak nanti malam Jumat. Itu maghrib itu namanya Jumat sampai Jumat menjelang maghrib hari Jumat. Itu kekuatan surat Al-Mulk begitu. Kekuatannya 24 jam. Entah harus baca lagi. Begitu. Iya, ini mau udah rajin Al-Mulk nih, udah 5 tahun. Habis itu berhenti, mati, ya ditanya. Karena nggak baca. Iya. Iya. Baik. Enggak apa-apa, enggak mesti apa. Wong nabinya ngomongnya man qara'a surat Tabarak kulla lailatin mana'ahullahu an adabil qabri. Siapa orang baca Tabarok tiap malam, maka Allah cegah dia dari azab kubur. Maka dalam hadis yang lain, suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Surat Al-Mulk itu mencegah siksa kubur. Jadi nggak bakal siksa. Betul, Nabi yang itu aja. Allah.
Nggak mesti hafal, yang penting baca. Daripada apal doang nggak baca, mendingan baca walau tidak. Terakhir ini baca Fatihah, ada infak buat pesantren dari Buya Hadrowi. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda. Beliau diberi sehat wal afiat, dan diniatkan juga untuk Bu Nunung, mudah-mudahan diberi sehat wal afiat dengan wasilah infak ini, dan doa kita bersama mudah-mudahan hajat-hajat Buya Hadrowi baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak buat pembangunan pesantren Rosaripati Kebun Kopi ditaruh sektor 3, 1 juta rupiah dari Bunda Haja Sandiah, pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, almarhum Haji Saidi bin Kiyot, Haja Hafsah binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Embed, Haja Ipa binti Haji Idris. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, halal barakah, dan dikabul hajat-hajatnya. Almarhum almarhumah yang diniatkan ini semua kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk kita di majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi sabab Allah beri kita kesehatan. Sehat tauhid kita, sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat qalbu kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak kita, sehat keuangan kita, sehat perusahaan kita, sehat dagangan kita, barakah dunia, barakah akhirat. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.